Apa gunanya doa kalau takdir manusia sudah ditentukan? Mari kita bahas. Makna kata takdir menurut bahasa adalah menjelaskan segala sesuatu atau menerangkan kadar atau sesuatu. Adapun makna kata takdir menurut istilah agama adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah tidak dapat dirubah kecuali atas kehendaknya sendiri. Artinya bahwa ada kedaulatan Allah atas hidup seseorang. Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menciptakan kehidupan dengan tatanan. Di kekekalan pun ada tatanan. Kalau tidak ada tatanan, kehidupan akan seperti bola liar yang menggelinding kemanapun dia mau. Tak terkendali sama sekali. Betapa kacaunya kalau kehidupan tanpa sebuah tatanan. Maka segala sesuatu itu bisa dipetakan. Keadaan manusia itu bukan berada di bawah takdir yang tidak jelas, tetapi di bawah tatanan. Katakan amin. Celaka atau tidak celaka, itu bisa dipetakan. Kalau kita berpikir bahwa hari esok itu seperti sebuah teka-teki, keadaan seseorang ditentukan oleh takdir yang dia sendiri tidak tahu. Lalu biasanya untuk menjadi lebih rohani atau lebih menghormati Tuhan, ia berkata, ya terima saja apa yang akan terjadi. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang seperti itu, yang mengendalikan manusia suka-suka sendiri dengan penuh misteri. Dan manusia harus menerima apa yang telah digariskan, ditetapkan seperti sebuah skrip atau skenario yang seseorang harus menjalani sesuai dengan skrip itu. Justru manusia harus menentukan, memetakan takdirnya sendiri. Kita lihat 2 Samuel 22 ke 25. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Bapak Ibu semua, 2 Samuel 22 ke 25 merupakan nyanyian Daud waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya, termasuk dari Saul. Tidak diragukan, Daud adalah seseorang yang bergaul dengan Allah. Kalau dia tidak bergaul dengan Allah, anak muda yang hanya bergaul dengan domba, tidak mungkin berani berlaga melawan Goliat yang tingginya hampir 3 meter. Sementara sekian ribu tentara Israel ketakutan. Daud tanpa pakaian perang, tanpa senjata perang, berani melawan Goliat. Luar biasa bukan? Sebagai anak Tuhan, kita tidak percaya takdir. Doa kita menembus takdir. Ungkapan tersebut bukan slogan semata. Memang benar-benar dahsyat kuasa doa yang dipanjatkan oleh anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, melalui doa kita yang sungguh-sungguh, hati Tuhan bisa berubah. Terjadi mujizat kesembuhan, bahkan yang mati pun bisa dibangkitkan. Doa yang dikabulkan oleh Tuhan haruslah disampaikan dengan ketulusan tanpa kepura-puraan. Doa yang disertai dengan iman, percaya sepenuh hati kepada Tuhan, sanggup mengatasi pergumulan kita. So, pada waktu kita berdoa, maka Tuhan akan turun tangan untuk mempertontonkan kemahakuasaannya. Yakobus 5:15 mengatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Katakan amin. Saudara, Daud berkata, kamu datang dengan tombak dan lembing. Aku datang dalam nama Tuhan. Kamu punya kesaktian, aku punya kesaktian juga. Ayo kita adu, mana yang lebih sakti? Kira-kira begitu ya. Lalu Daud memang sakti dan kesaktiannya sudah teruji. Yang dihadapi Daud ini bukan kelinci loh ya. Bukan ular kecil, tikus atau kecoa begitu. Yang dihadapi Daud itu beruang dan singa. Waktu dia menggembalakan domba di padang gurun. Singa dan beruang pun takut. Senjatanya bukan M16, namun semacam ketapel. Dan kita pasti bisa bayangkan pada waktu Daud mendekati singa. Tidak mungkin dalam jarak sekitar 20-30 meter begitu. Dia pasti mencoba sedekat mungkin. Jadi dia sudah melatih imannya. Nah, di 2 Samuel 22 tertulis Tuhan itu pelindungku, kekuatanku. Jangan berpikir iman itu dadakan. Dia sudah berlatih. Iman itu dilatih. Daud berlatih di padang gurun imannya. Daud menuliskan seperti itu karena Daud punya pengalaman. Daud bukan sembarang manusia. Dia manusia unggul yang bergaul dengan Allah. Daud selalu berdoa, memuji dan menyembah Allah. Saudara, orang yang bergaul dengan Allah pasti unggul. Sebaliknya, orang yang tidak punya jam doa tiap hari tidak mungkin unggul. Biarpun dia seorang pendeta, teolog dari pagi sampai sore ada di perpustakaan. Tetapi kalau tidak bertemu dengan Tuhan setiap hari, tidak mungkin unggul, tidak mungkin rohani. Juga tidak mungkin hidup suci dalam standar Allah.
karena dia tidak bersentuhan dengan Yang Maha Kudus. Kita sering lupa atau bahkan tidak tahu bahwa sesungguhnya kita lebih kuat dari apa yang kita duga. Mengapa? Karena Allah ada di dalam kita. Tapi ironisnya, banyak orang tidak yakin bahwa Allah itu ada. Dari gaya hidupnya kita bisa membaca bahwa mereka hanya setengah percaya. Kalau seseorang yakin bahwa Allah itu ada, ia pasti berurusan dengan dia. Mari kita memetakan hidup kita, baik di bumi maupun di kekekalan. Terlebih lagi untuk kekekalan. Di bumi apapun yang terjadi tidak masalah. Punya jodoh atau tidak, punya anak atau mandul, kaya atau miskin, apapun yang terjadi tidak masalah. Masalah besar hanya satu, yaitu kalau seseorang terpisah dari hadirat Tuhan. Masalah terbesar adalah seseorang jauh daripada hadirat Tuhan. Seseorang kalau hidupnya jauh daripada hadirat Tuhan, jaminan gagal. Nah, yang menentukan segala sesuatu adalah Tuhan, karena Dia mempunyai segala sesuatu. Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kerajaan, bahkan Tuhan punya kemuliaan. Dia tidak bertindak tanpa aturan. Di dalam 2 Samuel 22 ke 25 dikatakan, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Mari Bapak Ibu semua, kita hidup benar di hadapan Allah. Maka Allah pasti menyertai. Mengapa? Karena Tuhan mau bekerja di dalam kehidupan orang yang benar di hadapannya. Ada orang mengatakan, ya mudah-mudahan hari esok kita bagus. Saudara, jangan percaya dengan kalimat itu. Jika saudara mengatakan bahwa hari esok kita bagus, ya mudah-mudahan berarti Anda percaya dengan takdir. Jangan pernah percaya dengan takdir. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Jika kita percaya takdir, maka apa gunanya doa? Kalau takdir manusia sudah ditentukan. Doa sanggup mengubah segala sesuatu. Melalui doa, kita mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita diingatkan bahwa tidak ada situasi yang terlalu besar atau terlalu kecil bagi Tuhan untuk ditangani. Dengan berdoa, kita membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Mengubah hati, pikiran, dan situasi kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu, mari kita kerja lebih giat lagi dalam berdoa dan tetap percaya dengan iman bahwa doa kita memiliki kekuatan yang sanggup mengubah segala sesuatu, termasuk masa depan kita. Boleh katakan amin? Ada yang mengatakan, memang hidup ini tidak jelas. Tidak jelas nasibmu bagaimana. Maka tanyalah peramal, bintangmu apa, tanya sajalah. Bertobatlah. Jangan bertanya dengan hal-hal seperti itu. Takdir tidak bisa menolong kamu. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kamu. Kita tidak perlu begitu. Sebab kepastian di tangan Tuhan. Ada Tuhan yang punya tatanan. Mari kita ikut kebenaran firman Tuhan. Masalahnya adalah apakah saudara dan saya sudah hidup benar-benar atau belum? Tanya sama diri sendiri. Masih adakah sesuatu yang salah yang kita lakukan? Kalau besok aku tidak bangun, aku menghadap Tuhan, pertanyaannya, puaskah Tuhan dengan keadaanku? Puaskah Tuhan dengan apa yang kukerjakan selama hidup di bumi? Saudara, kita adalah manusia yang bisa berbuat salah. Iya, tetapi kita bisa berbuat tidak salah juga. Dan kita memilih itu. Kita lihat, kita hitung dari hari ke hari, apa yang masih salah yang kita lakukan. Dan kita berdoa agar kita tidak melakukan salah lagi. Tuhan tidak mungkin tidak memberitahu. Kalau itu kesalahan, berhentilah. Kesucian kita bukan mistik, tapi praktis dan sangat natural. Yang penting kita hidup mengandalkan Roh Kudus, maka ketika salah, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita, menegur kita. Katakan amin. Kita bisa memetakan masa depan dalam kesucian dan kebenaran. Kita tidak perlu takut, Bapak Ibu semua. Allah kita luar biasa, Yesus dahsyat. Segala kuasa di surga, di bumi ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan dahsyat, Tuhan cerdas, Tuhan maha kuasa. Semua ada tatanannya. Kalau kita taat, maka ada berkat. Jika kita tidak taat, ya tidak diberkati. Daud punya pengalaman dahsyat, maka ia tidak takut menghadapi Goliat. Dia tahu pasti dia bisa. Demikian juga kita. Dalam menghadapi hari esok, kita yakin Tuhan pegang hari esok. Asalkan kita hidup dalam kebenaran dan kesucian. Dalam menghadapi hari esok, kita yakin Tuhan pegang tangan kita. Tuhan pegang hari esok. Asalkan hidup kita dalam kebenaran dan kesucian. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati.